Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak Kiai Gus Koyum. Saya ingin ngasih masukan yang agak hangat ya berkaitan kisah Ibnu Battutoh yang antum sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf ya Gus Koyum. Saya termasuk ya suka membaca buku-buku para ulama ya, baik dari kalangan Asy'ariyah maupun orang-orang yang digelari Salafi, Wahabi. Ya mungkin apa namanya ya, ini kurang adab ya. Tapi namanya sekarang di zaman internet, zaman terbuka, jadi ya bisa menyampaikan lewat udara lah, lewat jaringan ya. Sebelumnya saya minta maaf ya Gus Koyum. Saya akan bukan membantah, maksudnya ngasih masukan lah, masukan yang hangat. Siapa tahu Gus Koyum belum membaca ya berkaitan antara pertama kali Ibnu Battutoh itu melakukan perjalanan rihlahnya, kemudian pada saat Ibnu Taimiyah itu dipenjara, itu tahunnya mungkin kurang teliti ya saya ngasih masukan. Maaf ya Gus Koyum ya, maaf. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah sebuah kritikan keras terhadap para ahlul ilm berkaitan kisah-kisah sejarah penjelajah ulung yang bernama Ibnu Battutoh al-Asy'ariyah al-Misri, di mana beliau ini adalah seorang masyhur ya, penjelajah. Kalau di zaman Nabi itu namanya penjelajah tuh Tamim Ad-Dari, salah satu sahabat Nabi yang telah berjumpa dengan Dajjal laknatullah alaihi, yang kita semua tahu terkenalnya Tamim Ad-Dari dari Bani Tamim. Bani Tamim adalah salah satu bani yang dikhabarkan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Dajjal tuh. At-Tamimi tuh salah satu marga dari Arab, kabilah. Sebelum masuk pembicaraan tentang Ibnu Battutoh, saya ingin ya cerita-cerita sedikit lah berkaitan terus-terusnya perkara Ibnu Taimiyah ini diaduk-aduk ya, berusaha untuk mendistorsi, menghapus karya-karya ilmiah, kehebatan, nama besar beliau di dalam agama Islam. Meskipun terlalu subjektif ya, mengkritisi Ibnu Taimiyah ini saya perhatikan ya subjektif banget ya, dan berdasarkan ulama-ulama dari kalangan mereka ya, seperti dari kalangan Asy'ariyah. Coba kalau mau mengkritik Ibnu Taimiyah tuh ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah itu, nah ditelusuri semua risalah-risalah Ibnu Taimiyah ini, kemudian berselisih atau tidak terhadap pendapat-pendapat pendahulu-pendahulunya sebelum ada Ibnu Taimiyah.
Begitu metodenya ya, bukan orang-orang yang sudah pasti anti ya terhadap beliau. Dan saya perhatikan tidak ada yang bisa berdiri sendiri ya dalam mengkritik Ibnu Taimiyah ini, dari kalangan Asy'ariyah ini. Tidak berusaha untuk menelusuri dari ulama-ulama terdahulunya, cuma berdasarkan pendapat para imamnya ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau bisa berdiri sendiri, zaman internet kan mudah dicari. Jadi risalah Ibnu Taimiyah itu semua dibaca, kemudian risalah sebelum ulama Ibnu Taimiyah itu dibaca. Bertentangan atau tidak Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama terdahulu sebelum Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, gitu aja. Sebelum ada Abu Hasan al-Asy'ari, sebelum ilmu kalam itu masuk ke dalam agama Islam. Karena terus terang perdebatan ya, perselisihan pertama kali yang paling besar terhadap pemikiran agama, terhadap akidah, itu pertama kali setelah munculnya Ahlul Kalam. Nah, coba telusuri Ibnu Taimiyah itu, risalahnya Ibnu Taimiyah itu ditelusuri sebelum datangnya Ahlul Kalam. Iyalah, baru bisa itu bersikap adil. Seperti metode Salafinah. Metode Salafini kalau mengkritik itu langsung ke pangkalnya ya. Bagaimana amalan-amalan yang dikritik oleh saudara Islam lainnya berkaitan referensi akidah, ibadah yang sering dikritik, itu pangkalnya itu menggunakan ulama-ulama sebelum munculnya Ahlul Kalam. Jadi mempunyai kekuatan. Pendalilan-pendalilan yang dilakukan Wahabi itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat ya dalam referensi ya, yang sifatnya nakli. Nah, itu nakli, bukan akli ya, nakli. Karena memang dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang ditulis oleh semua kalangan lah, baik ulama Asy'ariyah maupun ulama yang digelari Wahabi ini sebenarnya sepakat ya, mendahulukan dalil nakli kemudian dalil akli. Tapi dalam prakteknya, jika kita telusuri yang benar-benar mengikuti konsep dari aturan yang difatwakan oleh para ulama, itu adalah kelompok yang digelari Wahabi. Karena mereka mendahulukan dalil nakli ya, baru kemudian dalil akli. Kalau pandangan Ahlul Kalam, baik Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah di zaman ini, itu mendahulukan dalil akli kemudian dalil nakli. Jadi akal dulu baru dicari dalilnya, membangun konsep pemikiran dulu ya. Jadi itulah yang membedakan. Memang secara tertulis, secara teks sama, tapi secara praktek mereka tidak sama. Itu kalau diperhatikan ya. Kemudian berkaitan lanjutan dari sang penjelajah tadi yang berbicara tentang Ibnu Taimiyah, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan ya, beliau ini mengatakan turunnya Allah sama dengan turunnya saya dari mimbar. Ini diceritakan oleh seorang pengembara namanya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah ini ditulis di dalam, terkenal ya itu, terkenal. Kalau di Indonesia ini yang paling populer ditulis dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Memang ini amat populer ya. Ini saya menyampaikan bagi orang-orang yang mungkin belum membaca ya, bagaimana kisah tersebut amat sangat dusta dan banget dustanya sekali ya.
karena itu bertentangan dengan fakta. Saya herannya hal seperti ini disampaikan oleh Gus Koyum. Gus Koyum itu kan orang cerdas ya. Dia tuh salah satu ulama yang intelektual ya. Cerdas dan mampu mengatur kecerdasan emosionalnya dalam memaparkan referensi risalah-risalahnya berkaitan pandangan beliau terhadap Asy'ariyah. Yang amat disayangkan, ketelitian beliau ini tidak ya biasa memang di kalangan NU ini saya perhatikan jarang sih orang-orangnya mau kritis terhadap kitab yang ditulis oleh ulamanya dalam hal sanad hadis ya, sanad periwayatan ya. Sebuah riwayat bukan sanad istilah mereka, yaitu sanad pemahaman yang dari guru ke guru ke guru, bukan. Maksudnya sanad periwayatan sebuah riwayat hadis atau riwayat athar atau riwayat seorang ulama. Itu karena sebenarnya istilah sanad itu sebenarnya untuk digunakan dalam dunia ilmu hadis, bukan dalam secara istilah ya. Memang kalau secara bahasa memang ya bebas sih berbicara, mengatakan membangun sanad secara bahasa itu kadang. Tapi yang dikenal di kalangan ulama jika berbicara sanad itu maksudnya sanad hadis, bukan sanad seperti apa yang mereka paparkan, yaitu sanad pemahaman alias taklid. Karena memang mereka ini jika belajar sifat 20 harus bisa membangun logika yang diharapkan oleh para gurunya berkaitan sifat 20 tadi. Dan tidak boleh taklid dalam memahami sifat 20 tadi. Karena sebagian ulama Asy'ariyah ini jika memahami sifat 20 ini taklid, tidak bisa membangun logika yang diharapkan dari sifat 20 itu, difatwakan imannya nggak sah seperti yang disampaikan oleh siapa ulama, ada itu di video saya tuh Al-Bajuri dan siapa itu lupa, ada di videonya ya, berkaitan tentang iman orang yang taklid di kalangan Asy'ariyah. Nah itu saya berbicara tentang Gus Koyum tadi, tidak mau mengkritisi sejarah yang diceritakan oleh Ibnu Battutah berkaitan cerita Ibnu Taimiyah yang berbicara turunnya Allah itu sama dengan turunnya aku dari mimbar ini. Itu yang paling terkenal, yang paling populer itu. Gus Koyum tidak mencoba untuk mengkritisi kapan Ibnu Battutah pertama kali mengembara, memulai pengembaraannya, kemudian di tahun berapa melalui daerah Damaskus. Karena yang diperhatikan dari awal itu beliau ini melakukan rihlah, perjalanan itu pertama kali ya dari wilayah-wilayah Afrika ya. Kemudian pada saat itu juga, pada saat di Damaskus, keadaan Ibnu Taimiyah juga lagi di penjara. Jadi bagaimana, kecil kemungkinan, bahkan
banyak ulama yang membantah sebelum ada internet ya, banyak sudah ulama yang membantah pernyataan Ibnu Battutah ini. Baiklah, saya akan membacakan sebuah artikel berkaitan kritik sanad cerita yang dilakukan oleh Ibnu Battutah yang ditulis dalam buku Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Pengabar kisah palsu dari perkataannya terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya dirinya itu dari mimbar. Catatan perjalanan Ibnu Battutah dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battutah. Beliau menulis di dalam kitabnya tersebut kisah pertemuannya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun, banyak ulama dari peneliti menilai kisah ini sebagai palsu atau tidak kredibel. Berikut ini adalah pembongkaran atas klaim tersebut. Ibnu Battutah tidak berjumpa langsung dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Battutah yang lahir 703 Hijriah dan wafat 779 Hijriah mencatat bahwa ia mengunjungi Damaskus pada tahun 728 Hijriah, tepat di tahun wafatnya Ibnu Taimiyah, 661 sampai 728 Hijriah. Pada saat itu Ibnu Taimiyah sedang dipenjara di Qal'ah Damaskus, benteng Damaskus, oleh penguasa. Karena itu tidak mungkin Ibnu Battutah bisa menyaksikan Ibnu Taimiyah memberikan ceramah atau khotbah di masjid sebagaimana yang ia klaim. Ketidakkonsistenan cerita dalam Rihlah Ibnu Battutah mengklaim bahwa ia menyaksikan Ibnu Taimiyah di atas mimbar mengatakan, Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari mimbar ini. Kisah ini mengandung beberapa kelemahan. Dalam konteks sejarah, Ibnu Taimiyah terkenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ia berpegang pada prinsip bila kaif, yaitu menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, yaitu tanzih. Tuduhan bahwa ia menyamakan sifat Allah dengan makhluk bertentangan dengan ajarannya. Di dalam kisah itu Ibnu Taimiyah diceritakan bahwa berkhutbah di dalam masjid, sedangkan Ibnu Taimiyah dipenjara pada tahun-tahun terakhir hidupnya dan tidak mungkin berkhutbah di masjid pada waktu yang disebutkan. Tuduhan tajsim terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang sering dituduh sebagai mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun dalam karya-karyanya ia dengan tegas menolak pemahaman tajsim. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa ia menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluk dalam segala sifatnya. Apa yang Allah sifatkan tentang dirinya kita imani tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tuduhan ini seringkali datang dari lawan politik dan teologisnya yang tidak sejalan dengan pandangannya, terutama dari ahlul kalam semisal Asy'ariyah yang banyak mengadopsi dari ahlul kalam lainnya seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Penilaian ulama terhadap Rihlah Ibnu Battutah. Banyak ulama dan sejarawan menilai bahwa Rihlah Ibnu Battutah mengandung cerita-cerita yang dilebih-lebihkan atau bahkan tidak akurat. Semisal Az-Zahabi dalam karyanya menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang imam yang berhati-hati dalam berbicara tentang sifat Allah. Untuk membantah kisah atau cerita dari Ibnu Battutah, kemudian Muhibbuddin Al-Khatib dan para peneliti modern juga menganggap cerita Ibnu Battutah ini sebagai tuduhan tanpa dasar yang sahih. Kisah Ibnu Battutah tentang Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun seperti turunnya dirinya dari mimbar adalah tidak valid. Tidak ada bukti sejarah atau riwayat yang kredibel untuk mendukung klaim ini. Tuduhan ini hanyalah upaya lawan-lawan Ibnu Taimiyah untuk mendiskreditkan pemikirannya. Sementara karya-karyanya dengan jelas menunjukkan bahwa ia menolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Tuh. Jadi memang paling keras permusuhannya terhadap Ibnu Taimiyah itu ya dari kalangan ahlul kalam, Asy'ariyah, apalagi yang sufinya kuat ya. Bahkan nomor satu wahid yaitu kalangan Syiah. Tuh, nomor wahid dalam memusuhi Ibnu Taimiyah.
Kisah yang menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah berkata Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari mimbar ini dicatat oleh Ibnu Battutah dalam bukunya Rilah Battutah. Berikut adalah kutipan yang sering dikaitkan dengan cerita tersebut. Ketika aku tiba di Damaskus, aku melihat seorang khatib bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ia sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Di tengah khutbahnya, ia mengatakan, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Lalu ia turun satu langkah dari mimbarnya. Berikut adalah teks yang populer di dalam buku-buku klasik sebelum adanya dunia internet. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan adalah ragu atas kredibilitas Ibnu Battutah. Ibnu Battutah bukan seorang ahli hadis, ahli fikih atau teologi. Ia adalah seorang pengelana, pengembara, dan penulis cerita perjalanan. Dalam rilah miliknya terdapat banyak kisah yang diragukan kebenarannya karena bercampur antara fakta dan cerita populer. Sebagai contoh, ia mencatat bahwa ia melihat keajaiban-keajaiban yang tidak dapat diverifikasi dan seringkali hanya berdasarkan laporan masyarakat setempat. Kisah ini mungkin sengaja dibuat atau dilebih-lebihkan oleh lawan-lawan teologis Ibnu Taimiyah, terutama dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sering berselisih dengan Ibnu Taimiyah dalam hal akidah hingga zaman ini. Memang begitulah ceritanya ya. Siapakah tokoh-tokoh yang membantah secara eksplisit membantah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Battutah? Yang pertama adalah Ibnu Abdul Hadi yang wafat 744 Hijriah, mempunyai karya Al-Uqud Ad-Durriyah fi Manaqib Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Abdul Hadi, seorang murid langsung Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini berasal dari musuh-musuh yang memutarbalikkan fakta untuk menjatuhkan kredibilitas gurunya. Ia menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah menolak tajsim, penyerupaan Allah dengan makhluk, dan tidak mungkin mengucapkan pernyataan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang wafat 751 Hijriah, mempunyai karya Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah. Ibnul Qayyim, murid utama Ibnu Taimiyah, membela akidah gurunya dengan menunjukkan konsistensi Ibnu Taimiyah dalam menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ia menegaskan bahwa tuduhan seperti tajsim adalah fitnah dari kelompok yang tidak memahami metodologi Ibnu Taimiyah. Kemudian Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah, dalam karyanya Al-Ibar fi Khabar Man Ghabar. Az-Zahabi, seorang sejarawan dan kritikus hadis terkemuka, menyebutkan bahwa tuduhan seperti ini sering dibuat oleh pihak-pihak yang tidak menyukai pemikiran Ibnu Taimiyah. Ia memuji ketelitian Ibnu Taimiyah dalam menetapkan sifat Allah sesuai dengan metode salaf. Kemudian Muhaib bin Al-Khatib yang wafat 1389 Hijriah, di dalam karyanya Ta'liq atas Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam komentarnya atas Aqidah Al-Wasithiyah, Muhibbuddin Al-Khatib membela akidah Ibnu Taimiyah dan menyatakan bahwa cerita seperti ini adalah bentuk fitnah yang tidak berdasarkan fakta. Ia menekankan pentingnya memahami teks-teks Ibnu Taimiyah secara langsung, bukan melalui tuduhan yang tidak jelas sumbernya. Dari kalangan ulama kontemporer, ada seorang pembela yang bernama Dr. Muhammad Khair Haikal. Di dalam karyanya Difa'an Ibnu Taimiyah, Dr. Haikal menganalisis tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah dan menunjukkan bahwa cerita Ibnu Battutah tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ia menekankan bahwa Ibnu Taimiyah tidak mungkin memberikan khutbah pada tahun yang disebutkan oleh Ibnu Battutah karena ia berada dalam penjara. Kemudian ada lagi Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Maliki, ya, di dalam karyanya Raddu ala al-Mukhallifin fi Manhaj Syekhul Islam. Dr. Al-Maliki secara tegas menyatakan bahwa kisah ini adalah rekayasa yang tidak berdasar. Ia menunjukkan bahwa metodologi akidah Ibnu Taimiyah didasarkan pada teks Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian ada lagi Dr. Salahuddin Maqbul Ahmad. Di dalam karyanya Ibnu Taimiyah Al-Muftara Alaih
Dr. Salahuddin mematahkan klaim Ibnu Battutah dengan menunjukkan kelemahan logis dan historis dalam kisah tersebut. Ia menegaskan bahwa rilah Ibnu Battutah mengandung banyak cerita yang tidak akurat. Banyak ulama dan peneliti, baik klasik maupun kontemporer, telah membantah kisah yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah dalam rilah Ibnu Battutah. Mereka sepakat bahwa kisah tersebut bertentangan dengan fakta sejarah dan pandangan akidah Ibnu Taimiyah yang konsisten menolak penyerupaan Allah dengan makhluk, yaitu tasbih atau penggambaran sifat Allah, yaitu takyif. Itulah sederet bantahan dari para ulama. Bagaimana para ulama ini mengorbankan penelitiannya, waktunya untuk meneliti apa yang dikatakan oleh Ibnu Battutah. Yang diherankan, kaum muslimin di zaman sekarang tidak mau kritis terhadap cerita yang dilakukan oleh Ibnu Battutah. Mereka menerima saja, bahkan mereka ini memantik pikirannya, menghakulkan yakinnya bahwasanya kisah ini benar-benar sebuah hujah untuk memanah dan menghancurkan Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mengampuni dosa Ibnu Battutah yang telah membuat kisah palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan historis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.